Halo anak-anak dan remaja misioner. Jumpa kembali dengan kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Kamis 26 Januari 2023 dalam pekan biasa yang ketiga. Hari ini juga merupakan peringatan wajib dari Santo Timotius dan Santo Titus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas uskupmu Santo Timotius dan Titus yang telah memberi teladan kepada kami. Mereka mengajarkan kami tentang pemberian diri secara total kepadamu melalui pelayanan mereka di dalam gereja. Bantulah kami juga agar mau dan mampu untuk meneladan mereka, terlebih di saat kami mengalami kemunduran dalam mencintai Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah sabda Tuhan." Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, pernahkah kalian bepergian untuk jangka waktu yang lama? Nah, jika pernah, maka adik-adik akan membawa bekal, akan membawa barang, misalnya pakaian, makanan, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini ternyata sangat berkebalikan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Diceritakan bahwa pada suatu hari Yesus menunjuk 70 murid. Tidak disebutkan siapa saja nama dari ke-70 murid itu. Tetapi Yesus mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak membawa bekal apapun. Nah, adik-adik, dapat kita bayangkan, perjalanan yang ditempuh murid pastilah sangat jauh dan sangat melelahkan. Apalagi semuanya ditempuh dengan berjalan kaki. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Lalu, mengapa ya Yesus
meminta mereka untuk tidak boleh membawa bekal? Namun, itulah yang diinginkan oleh Yesus, yaitu agar mereka mengandalkan pada penyertaan Tuhan sepenuhnya, bukan pada bekal yang mereka bawa. Makin banyak bekal yang dibawa, maka beban makin berat, sehingga dapat menghambat perjalanan. Selain itu, membawa banyak bekal membuat fokus menjadi terpecah. Apakah untuk menjaga barang bawaan? Karena bisa saja dicuri orang, atau bisa saja bekal yang dibawa tidak cukup. Nah, Yesus mau agar murid-murid fokus pada tugas perutusan dan bukan pada hal yang lain. Yesus yang mengutus, maka Yesus pula yang akan menyediakan semua untuk pelayanan mereka. Lalu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita bisa menjalankan perintah Yesus, jangan membawa bekal? Nah, Yesus mau agar kita tidak melekatkan diri pada bekal yang kita bawa. Kita boleh memiliki, tetapi cukup secukupnya. Orang dewasa bekerja demi menghidupi keluarga, tetapi jangan sampai pekerjaan memperbudak sehingga mengabaikan keluarga dan hanya menyediakan materi saja. Anak-anak juga boleh bermain HP, boleh bermain yang lain, tetapi jangan sampai mengabaikan belajar, mengikuti bisa atau bina iman, latihan misdinar, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Adik-adik dan remaja misioner, hari ini kita diajar untuk sepenuhnya mengandalkan Yesus dalam keadaan apapun. Tidak menjadikan kekhawatiran atau permasalahan hidup sebagai fokus utama. Perhatikanlah burung pipit yang tidak menabur, tetapi tetap bisa makan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kita harus percaya bahwa Yesus pasti menyediakan bila kita mau berserah penuh kepadanya. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Santo Timotius dan Titus yang kita peringati pada hari ini. Santo Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping Santo Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Timotius lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil. Ayahnya seorang yang kafir, sedangkan ibunya beragama Yahudi. Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus pertama kali mengunjungi Liakonia. Timotius juga dikenal sebagai seorang yang bersama Paulus menulis 6 pucuk surat. 1 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1, Filipi 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1, dan juga Filipi 1. Selain Timotius, ada juga Titus, rekan seperjalanan dari Santo Paulus. Titus lahir dari keluarga kafir. Karena pewartaan Paulus, Titus bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Titus menemani Paulus ke Yerusalem. Sesudah itu, Paulus mengirimnya ke Korintus. Titus kemudian diangkat menjadi uskup di Kreta dan Titus meninggal di sana. Adik-adik yang terkasih, mari kita meneladani sikap semangat pelayanan dari Santo Timotius dan Santo Titus dalam keseharian kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.